Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi smart money concept atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu, tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mappingannya wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah setting atau setup atau mapping untuk gaya trading intraday atau day trade, di mana open dan close posisinya di satu hari yang sama. Sedangkan untuk gaya trading scalping, itu Anda bisa mengupdate-nya di grup Telegram kita di TKP, tempat kumpul profit, linknya ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Baik, kita akan mengupdate pair XAUUSD ini yang ada di depan kita ini. Ya, untuk analisis hari ini, hari Senin tanggal 9 Oktober tahun 2023. Kita akan menganalisis XAUUSD ini secara top down dimulai dari time frame monthly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly, dan bagaimana kita melihat biasnya di time frame monthly. Di sini kita melihat biasnya adalah secara visual seperti ini. Biasanya apa kalau kayak gini? Ya, kalau kayak gini berarti masih bullish ya, atau uptrend di time frame monthly ini secara visual. Tetapi secara SMC kita harus menggunakan struktur market. Nah, struktur marketnya seperti apa? Seperti ini. Oke, nah inilah struktur marketnya di time frame monthly. Di sini kita melihat adanya boss bullish, boss bullish, boss bullish, dan terakhir di sini adalah boss bullish, sehingga biasanya adalah bullish di time frame monthly seperti itu. Ini adalah struktur terakhirnya ya. Berarti ini tidak ada struktur lain kan di atas ataupun di bawahnya, sehingga biasanya tetap masih bullish atau uptrend seperti itu. Oke. Nah, kalau retail ngelihatnya ya pakai trend line aja kan gitu ya. Kalau ini retail, nah, retail sebenarnya kita nggak pakai sih sebenarnya ya, biarkan saja. Tapi kalau pengen tahu retail ya kayak gini, dia pakai trend line untuk melihat trennya seperti apa kan gitu. Tapi kalau secara SMC harus menggunakan struktur market untuk melihat trend ya, seperti itu. Baik, kita kembalikan lagi di sini di time frame monthly. Baik, saat ini kita bagaimana melihat melihat pergerakan harga di time frame monthly. Kita perbesar ya. Ini harga ya kemarin harusnya dia sempat masuk ini ya ke area imbalance ya, tapi ini masih di monthly sih, masih jauh ya. Kita harus tunggu close candle seperti itu, dan pergerakan masih bearish ya di candlenya di sini ya, masih merah ya, seperti itu. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame weekly, di mana di weekly kita melihat di sini jika retail kita menggunakan trend line sorry, ini pakai channel ya. Ini ada channel dan harga bergerak masih di dalam channelnya, ya kan, masih digerak dalam channelnya, dan dia ada rejection di sini ya kemungkinan ya, dan harga langsung di sini naik ya, masih candle hijau ya, agak bergerak bullish ya di sini ya, bergerak ya, bukan trennya bullish tapi bergerak gitu kan. Nah gitu, seperti itu. Karena di sini kalau secara SMC kita melihat strukturnya masih bearish, benar nggak? Ya kan, secara SMC ini di weekly masih bearish ya kan, masih bearish nih. Ditandai dengan apa? Dengan adanya cok bearish, boss bearish, boss bearish, boss bearish. Nah, setelah boss bearish ini yang terakhir, ini nggak ada boss berikutnya yang ke bawah atau ada cok yang ke atas gitu kan, sehingga biasanya ini masih bearish atau downtrend seperti itu. Dan dia sudah membentuk di sini lower low ya di sini kan, lower low. Kalau dia untuk melanjutkan bearishnya, dia harus membentuk harus membentuk lower high lagi kan gitu ya, gampang sekali kan. SMC. Nah, bagaimana kalau dia mau ini, kalau mau mau pembalikan arah gimana? Ya dia harus break lower high-nya, ya kan? Itu baru dia menjadi cok kan gitu. Gampang kan? Gampang sekali kan? Jadi untuk mengindikasikannya kita bisa ada dua ini ya di sini ya. Untuk di weekly kita lihatnya, kalau dia masih ini ya berarti sebenarnya masih bearish. Dia masih membentuk lower low, LLLL gitu kan. Selama dia masih membentuk LLL ini masih bearish kan gitu.
Ya, ini ini ya, di weekly ya, seperti itu. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily, di mana time frame daily ini adalah mayo trend kita atau tren utama kita untuk gaya trading intraday atau day trade di sini, ya kan? Bagaimana kita melihat di sini pergerakan harganya apa? Masih bearish kah? Oke, kita lihat, kita cek. Secara SMC ini strukturnya di time frame daily ini masih bearish, ya kan? Masih bearish. Betul? Adanya cok bearish, bos bearish, bos bearish, dan bos bearish. Nah, di sini harga bergerak impulsif naik ya ke atas ya. Namun ini belum merubah karakter di daily ya. Sekali lagi, ini belum merubah karakter di daily. Dia akan rubah karakter jika di sini ya. Ya kan, di sini. Di sini dia break, di sini dia akan rubah karakter. Maksimum sih di sini ya. Nah, ini di LH-nya ini. Nah, saat ini kan harga sedang membentuk apa nih? Agak membentuk, ini ada lower high terakhir, kemudian yang paling terakhir adalah lower low. Jika dia ingin meneruskan bearishnya, dia nggak boleh break di sini ya, di sini sampai sini ya areanya. Dia nggak boleh break gitu, dia akan membentuk lower high. Nah gitu. Tapi kalau dia break, kemungkinan besar dia akan membentuk higher high gitu kan, seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Atau dia nanti juga di sini bisa jadi ya, sekali lagi dia membentuk di sini berarti high low ya, seperti itu aduh. Oke, untuk lower high lagi ya, untuk lower high lagi, kemudian di sini membentuk higher low gitu kan. Nah, baru dia bisa naik gitu. Nah, itu bisa jadi. Nah, kita tunggu strukturnya, bentuk strukturnya ya. Atau dia dari sini ke sini, karena dia hari ini saat ini sedang tertahan di sini. Di mana di sini? Di area apa nih? Area flip zone-nya. Oke, sebentar, ini agak sedikit. Di area flip zone-nya di sini ya kan. Dia masih tertahan di sini. Kalau dia break sini, dia kemungkinan akan naik kan gitu ya. Gampang kan? Gampang sekali ya, tenang ya. Jadi kalau untuk struktur seperti itu. Kemudian berarti opsinya apa? Sebenarnya opsinya mestinya masih sell sih mestinya, karena dia belum merubah karakter di daily ya. Ini untuk gaya trading ini ya, maksudnya intraday ya. Nah, kemudian kita ke time frame H4 ya, dimana H4 ini adalah POI kita atau point of interest kita, dimana kita akan berencana untuk entry di area tersebut ya. Untuk entry apa? Ya, untuk entry di area supply ataupun di area demand-nya, kan seperti itu ya. Nah, bagaimana kita melihat struktur di time frame 4 jam? Kalau struktur di time frame 4 jam ini tetap masih bearish. Karena apa? Karena dia belum merubah karakter kan. Ya kan, walaupun dia naik tinggi. Ini di H4, ini adalah cerita di H4 ya, bukan di time frame lain. Ini cerita di H4 ini belum merubah karakter. Bagaimana dia akan merubah karakternya? Dia akan merubah karakter jika dia break di sini, di lower high yang ini, seperti itu. Ya kan, karena ini adalah mayornya, ini kan minor-minornya nih. Nah, kalau mayornya di sini kan seperti itu. Ya. Dan kemudian bagaimana pergerakan harga di hari Jumat kemarin, hingga video ini dibuat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di pagi hari. Kemarin kita melihat di sini ini jam berapa ini dia? Jam 17 berarti. Oh, di sini ya, kemarin berarti London harga kemarin berada di area London. Kemudian London break high, kemudian dia terus naik ya. Dan masih kemarin tuh close candle-nya juga di atas London-nya, dan berarti ia akan menuju ke area mana? Dia akan menuju ke area supply yang ada di atasnya. Supply-nya mana nih? Nah, itu kan yang harus dicari. Ini ada banyak supply sih sebenarnya di atas, bisa yang ini ya kan, ini juga ada gitu kan di atas. Nah, kita tunggu aja karena harga akan menuju ke area supply kan begitu. Seperti itu untuk di time frame 4 jam. Kemudian di time frame, jadi ini biasanya apa? Ya, ini kan masih bearish dong ya kan. Untuk merubah karakter harus nge-break yang ini kan gitu, nge-break struktur yang ini ya kan, karena ini adalah struktur terakhirnya. Sedangkan di sini ini dia tidak nge-break body, sehingga ini masih apa ya, masih nge-break rambut atau wig bawahnya ya, seperti itu. Jadi ini
belum dianggap dia nge-break low, jadi bukan berarti ini struktur bos bearish terakhirnya, tapi struktur bearish terakhirnya adalah yang ini. Nah itu, jadi harus di break, nah gitu kan, untuk dia merubah karakter. Gampang kan, ini di apa, di H4 ya. Nah kemudian di H1 apa yang terjadi? Di H1, nah di H1 ini sudah timbul apa? Sudah timbul change of karakter ya, atau perubahan karakter dari bearish menjadi bullish kan gitu. Ini di H1 ini baru benar ya kan. Dan ini adalah struktur terakhir di H1-nya ya kan. Nah, dari sini dia jadi chok bullish, kemudian minornya dia jadi boss bullish di sini, kemudian mayornya dia juga boss bullish di sini, sehingga menghasilkan area demand di sini untuk numpang naik kan gitu ya. Gampang kan? Dan tadi ini pagi ini subuh tadi ini harga loncat ya kan, membuat suatu gap dan atau membuat suatu imbalance di sini sehingga terjadi kekosongan kekuasaan seperti itu ya kan, sehingga harga naik loncat ya, ada celah di sini ya seperti itu. Nah, oke. Apakah celah ini langsung ditutup? Belum tentu. Pasti ditutup, tapi kapannya entah kapan kan gitu. Jadi jangan jadikan area ini sebagai tujuan kita. Biarkan saja kita ikutin aja strukturnya, nanti apa dia nanti ke atas dulu baru biasa nutup, atau nanti langsung ke bawah, atau nanti dia jalan-jalan dulu kemana, ikutin aja, jangan ini menjadi prioritas begitu ya. Itu karena kebanyakan dulu waktu kita belajar menggunakan strategi retail, itu nanti ditutup berarti kita akan opsi sell, nggak gitu juga ya kan, karena ini di H1-nya sudah bullish ya kan, berarti kita sebenarnya akan opsi buy di time frame LTF-nya kan gitu ya. Oke, kemudian kita turunkan ke 30 untuk melihat struktur ya. Di 30 juga sama strukturnya, dia ada imbalance juga, kemudian di sini strukturnya adalah bullish ya di M30, kemudian di M15 M15-nya juga sama ya, di M15-nya ada imbalance, kemudian strukturnya masih bullish dan dia belum membentuk struktur lain, tertingginya dari 1855.32. Kemudian di M5 juga sama ya, di sini ada imbalance juga, kemudian dia struktur terakhirnya ada di sini, dan kita punya area order block di bawah sini ya. Ini sebenarnya order blocknya kita harusnya pakai ini aja ya. Oh ya, cukuplah di sini juga bisa kok, di ekstrimnya. Oke, nah seperti itu. Nah kemudian bagaimana sih opsi untuk intraday-nya? Untuk intraday-nya, karena tadi di daily-nya masih bearish, di H4-nya juga masih bearish, sebenarnya kita akan opsinya sell ya. Benar ya? Kita akan opsinya sell di LTF-nya nanti ya kan. Tapi sell-nya di mana? Sell-nya harus di area di area supply atau di area resistennya. Nah, tetapi jika harga ini naik, berarti dia masih mencari area supply kan gitu ya. Iya kan? Berarti dia akan, kita boleh ikut naik, boleh, tetapi ikut naiknya kapan? Nunggu dia break ini dulu baru kita boleh ikut naik nih, break area flip zone-nya, baru kita boleh ikut naik gitu kan. Ikut naik kemana? Ikut naik ke area, mencari area supply-nya gitu. Sampai area supply baru kita opsi sell lagi. Kenapa? Karena di daily dan di H4-nya masih bearish. Iya kan? Masih bearish, walaupun harganya loncat naik gitu ya, tetap di H4-nya dan di daily-nya masih bearish kan gitu ya. Kemudian di berarti nanti di M15 kita nyari apa? Area supply ya, area supply atau area resisten untuk nge-sell gitu kan. Dan saat ini masih tertahan di area sini, area flip ini bisa kita bisa kita perlakukan seperti area support atau area resisten ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada konfirmasi untuk nge-sell ya kita akan sell di sini. Tapi jika tidak, jangan. Sekali lagi, jika tidak ada konfirmasi jangan. Seperti itu, ya. Betul? Itu karena ini di H4 dan di daily-nya bearish gitu loh. Iya kan? Berarti pasangan LTF-nya harusnya opsinya nge-sell. Boleh nggak ikut naik? Boleh. Kapan ikut naik? Jika nanti break di sini, break area ininya, boleh, silakan ikut naik dulu. Sampai kemana? Sampai ke area supply kan gitu. Itu seperti itu. Karena di sininya kan bukan pasangannya ya, maksudnya di H4-nya itu masih bearish gitu ya, masih bearish. Nah kemudian kalau untuk scalping gimana nih? Nah, kita lihat di H1
H1 ini kan bullish kan, H1 nya ini bullish ya, berarti nanti di LTF nya ya kan kita akan opsi apa, kita akan opsi ikut buy ya, ikut naik ya kan, kita akan naik untuk apa, menuju ke area supply kan gitu, karena tadi di H4 itu sudah dijelaskan bahwa London break high sehingga harga menuju ke area supply, berarti kita akan akan cari setup di sini di M5 di H1 karena dia bullish kan, H1-nya nih. H1-nya bullish itu apa? Adanya cok bullish, bos bullish di sini dan bos bullish di sini. Ini bos bullish mayornya, sehingga biasanya adalah bullish atau uptrend di time frame H1. Ya kan? Di H1. Nah, kemudian berarti kita turunkan di M5-nya, kita akan cari area apa? Area support atau area demand untuk apa? Untuk entry buy kan gitu ya. Itu ikut naik ke atas kan gitu. Nah, ini saat ini kita area ininya di mana? Oke. Area intinya ya kita di sini lah, kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini, di area sini. Kita untuk entry buy gitu kan. Di last candle-nya ya kan. Ini atau di sini nih. Kalau dia kita anggap ini bisa juga di sini dia. Ini ada last candle bearish ya. Ya, sebelum harga naik. Nah, ini juga bisa di sini. Ya, kita gambar aja. Untuk apa? Untuk tadi kita numpang naik kan ke atas. Kenapa? Karena di H1-nya ini adalah bullish kan gitu ya. Gitu loh. Jadi kita naik, nanti ikut naiknya di sini. Boleh nggak di time frame kecil? Nanti dikonfirmasi lagi di time frame kecil, lihat ada lagi nggak struktur yang bisa kita jadi tumpangan untuk naik kan gitu. Ini kan udah terakhir lah menurutku di M5 lah ya. Di M5 aku numpangnya di sini. Gak apa-apa kalau disebut lambat, it's okay gitu kan. Nah gitu. Nah seperti itu, kita akan numpang situ. Dan ini adalah area imbalan, dan saat ini harga sedang memitigasi, tapi mitigasinya niat nggak niat nih. Ya kan. Jadi aku sih nggak entryan di sini, nggak ada lah. Apaan kayak gitu, nggak ya. Maupun disebut price action gimana ya, ini kan bukan areanya kita kan gitu ya. Nah gitu. Jadi kita akan tunggu di areanya saja. Tetap disiplin, tetap sabar ya kan. Seperti itu. It doesn't matter orang ngomong apa ya kan. Terus kita ke H4 ya. Ke H4 untuk membacakan kesimpulan. Aduh sih, sebentar. Kenapa jadi gini? Hei, hilang. Kenapa dia nggak hilang ya? Udahlah. Ini apa G? Oke. Harusnya ini nih. Oke, sorry. Nah itu ya. Jadi mana ya? Jadi astagfirullah. Mana nih itu kesimpulanku? Oh, kesimpulannya ada di sini. Oke, kesimpulannya adalah untuk pair XAUUSD atau yang dikenal dengan nama gold, untuk analisis hari ini, hari Senin tanggal berapa? Tanggal 9 Oktober tahun 2023, menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang dikenal dengan nama SMC ya, nama SMC. Sebentar. Nah ini kita taruh aja deh dengan nama SMC. Oke, kita melihat di sini major trendnya masih bearish. Jadi major trend itu adalah di D1, kemudian minor trendnya adalah di H4, itu juga masih bearish. Kemudian London break high sehingga harga menuju ke area supply atau area resistennya. Opsi terbaik apa? Opsi terbaik adalah kita sebenarnya akan nge-sell, ya kan? Iya dong, karena apa? Karena di sini major trendnya masih bearish, minor trendnya juga masih bearish. Tetapi di H1 itu harga sudah bergerak bullish ya kan. Nah berarti masih mencari apa? Mencari area supply lagi kan gitu ya. Jadi kalau gitu di sini kita akan nge-buy dulu. Kita akan buy menuju ke area supply yang tadi saya sampaikan tadi ya kan. Menuju ke area supply, nanti kita cari di area supply-nya di yang mana, yang seperti tadi dijelaskan di LTF di M5 seperti itu. Ya kan, ya kita akan cari area support atau area demand-nya untuk entry buy menuju ke area supply kan gitu. Itu sih yang terbaik. Nanti dari area supply baru kita cari konfirmasi lagi untuk cari ada nggak sell-nya gitu kan. Kalau nggak berarti continuation kan gitu. Oke.
Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman, diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa untuk bergabung di grup Telegram kita TKP Tempat Kumpul Profit. Linknya ada di deskripsi dan ini adalah gratis. Saya Muhammad Alfa Febrian. Alhamdulillah saat ini Anda telah menyaksikan Alfa Trading. Sampai jumpa.